Hidayah. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى. ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين. اجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Hari ini kita masuk di hadis yang ke 37. Di sini sudah pernah dapat hadis yang kita bilang qudsi di 24. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Ini juga 37 juga hadis qudsi, sama hadis yang terakhir kalau tidak salah 42 itu hadis qudsi. Tapi kemarin kita belum jelasin hadis qudsi. Kenapa bilang qudsi? Al-hadis al-qudsi. Al-qudsi itu ma'khudun dari al-qudus wa huwa at-tahara. Al-muqaddasah, al-ardh al-muqaddasah al-mutahharah. Udkhulul ardh al-muqaddasah allati kataballahu lakum. Al-mutahharah artinya bersih, suci, ya, tidak kotor. Juga dari Ruh al-Qudus, Sayyidina Jibril alaihi salam. Ini satu namanya al-hadis al-qudsi. Juga ada satu lagi namanya apa itu? Al-hadis ar-rabbani. Al-hadis ar-rabbani. Al-hadis ar-rabbani itu dari Tuhan kita, seperti Al-Quran. Ya. Al-hadis ar-rabbani. Juga ada yang bilang bisa bilang al-hadis al-ilahi. Al-hadis al-ilahi, qudsi, ilahi, rabbani, itu semuanya masuk atau kita bisa bilang hadis qudsi. Tapi ada hadis biasa, ada hadis qudsi. Beda apa, Syekh? Hadis biasa itu yang lafaz Nabi Muhammad SAW. Artinya juga dari Nabi Muhammad SAW. Bicaranya dari Nabi Muhammad SAW. Ini lafaz biasa, al-hadis. Seperti yang kita dari kemarin belajar. Dari awal hadis sampai hari ini. Rasulullah biasa, Abu Hurairah, fulan bilang, qala Rasulullah SAW, gini. Sudah, ini hadis dari Nabi. Tapi fima yarwihi an Rabbihi tabaraka wa ta'ala, ya Allah Ta'ala taruh di dalam hati Nabi Muhammad SAW sesuatu, tapi lafaz dari Nabi. Jadi teks hadis tersebut itu katanya dari Nabi, tapi artinya langsung dari Allah Ta'ala. Ini susah sedikit. Atau mirip kayak Al-Quran, mirip sama Al-Quran. Mirip sama Al-Quran. Kenapa mirip sama Al-Quran? Ya, ada mirip karena Allah Ta'ala taruh fahaman kata-kata yang Rasulullah ucapan di dalam hatinya. Tapi Al-Quran tidak boleh tukar atau kasih kata dari Nabi Muhammad SAW. Hadis qudsi ini bisa dari Nabi. Rasulullah faham sesuatu, kasih tahu kepada atau sampaikan ke umatnya, gini. Katanya dari Nabi, tapi artinya semuanya dari Nabi, dari Allah Ta'ala. Al-Quran enggak faham, juga katanya dari Allah Ta'ala. Jadi tidak bisa berubah. Ini masalah. Jadi biar kita faham lebih jelas, saya tadi kita belajar di 97. Ada al-farqu bain al-hadits al-qudsi wal Quran. Al-farq bain al-hadits al-qudsi itu beda apa? Quran dengan hadis qudsi. Apa yang beda?
Kita bilang qala Allah Ta'ala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala ya ibn Adam law annaka ya ibn Adam ini lihat fima yarwihi riwayatnya Nabi Muhammad itu riwayatnya dari Allah Ta'ala. Artinya arti hadis tersebut dari Allah Ta'ala tapi lafaznya dari Nabi. Beda apa? Yang pertama, infarad al-Quran bimazaya. Itu Al-Quran beda sama al-hadits al-Qudsi di beberapa perkara. Yang pertama, Al-Quran mu'jizah baqiyah ala marrid duhur. Quran itu mu'jizat. Satu ayat atau mu'jizat yang bahasa Indonesia kakal atau mustamirah sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat Al-Quran. Beda. Artinya apa? Artinya Al-Quran bisa fahaman sekarang atau seperti zaman Nabi mereka bisa dapat fahaman tapi di zaman kita dapat fahaman baru. Nah, bagaimana Syekh ini? Kita jadi bingung. Saya kasih contoh biar kita paham. Zaman dulu mereka tidak punya seperti kendaraan sekarang. Kereta, pesawat, motor, mobil, kapal laut, atau macamnya yang kita sekarang pakai. Zaman dulu enggak ada. Tapi waktu mereka baca Al-Quran, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazin. Allah Ta'ala kasih tahu kepada orang Muslim, seluruh orang Muslim, saya kasih atau beri nikmat yang kendaramu di zaman mereka. Mereka faham apa? Itu yang namanya ada al-khayl, kuda. Al-bighal itu satu hayawan yang dari antara kuda dan keledai atau apa itu keledai saya lupa. Keledai. Sama Keledai, keledai. Syekh. Ya, sama keledai. Itu keluar satu hayawan namanya bagal. Dia mirip keledai, mirip kuda. Tapi bukan kuda, bukan keledai. Itu namanya baglun. Al-baghl. Sama al-himar, keledai itu tadi. Al-himar, al-hamir ya dia bawa. Hasilnya mereka kalau mau pergi naik hayawan tersebut. Paham Al-Quran, mereka paham Al-Quran di situ, sampai di situ karena di hadapan mereka ada atau biasa mereka naik tersebut. Sudah, itu pahaman mereka. Tapi di abad ini yang 19, 18 waktu muncul atau keluar mobil, pesawat, jenisnya yang sekarang ada, ini bisa masuk di ayat Al-Quran atau tidak? Bisa masuk di ayat tersebut atau tidak? Atau hukum tadi yang kita baca khusus dengan hayawan yang tadi, al-khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Ya, itu di ayat apa? Ayat berapa? Wal khayla. Boleh bantu Ustazah Eda ya? Wal khayla ayat berapa biar? Hai, Syekh. Ya artinya, baca artinya. Terjemahnya aja. Oh ya, Syekh. Soalnya ini katanya Ayat suratnya. 8 surat An-Nahl. Surat An-Nahl halaman 268. 268. Halaman berapa, Syekh? 268. 268. Ayat 7 di awal halaman. Ayat 7 coba. Syekh. Sudah ketemu? Ya, ayat 7. Ayat 7 Allah Ta'ala kasih tahu kepada hambanya wa tahmilu asqalakum Ya. ila baladin lam takunu balighi. Terus baca artinya. Dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu Betul. tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa itu? Ya, apa itu kendaraannya? Lihat itu sebutnya. Itu yang bawa berat apa mungkin bilang barang kita itu. Barang-barang kita itu apa ini?
al-khail wal bighal wal hamir. Coba baca, ha? Dan dia telah menciptakan kuda, balon, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Ini yang terakhir itu Allah Ta'ala mencipta apa itu Ustazah? Keledai. Enggak, wa yakhluqu ma la ta'lamu. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Apa yang kamu tidak ketahui. Nah, ini lihat, berarti Allah Ta'ala kayak sudah kasih tahu kepada sahabat, nanti ada selain ini. Yang bawa berat kita sekarang mobil, truk-truk, kereta, ya kan, pesawat. Dulu hayawan yang tadi dia sebut atau yang subhanahu wa ta'ala sebut al-khail wal bighal wal hamir. Sekarang ada lain, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Ada satu ulama siapa namanya? Syekh Yusuf An-Nabhani. An-Nabhani atau Al-Ghimari. Al-Ghimari kalau tidak salah. Hasilnya dia karya buku namanya Al-Iktishafatul Asriyah atau seperti itu. Dia masuk kereta, pesawat di ayat ini juga. Di ayat ini juga. Artinya ada fahaman Al-Quran zaman sahabat sama sekarang mungkin beda. Juga di abad sekarang ada beberapa hal yang mereka faham waktu tersebut kurang pas. Tapi sekarang jadi beda. Coba lihat Bu di surat apa? Al-An'am. Yashrah sadrahu lil Islam. Man yuridillahu an yahdiya wa yashrah sadrahu lil Islam. Coba surat Al-An'am ayat halaman 144 Ustazah. Ya, Syekh. Di ayat ini Allah Ta'ala kasih contoh kepada hambanya juga atau yang ikut Al-Quran. Contohnya itu di zaman mereka tidak faham. Maksudnya apa? Karena mereka tidak bisa naik atau ke atas. Tapi zaman sekarang kita sudah dapat juga. Coba Ustaz baca atau sudah Ayatnya, dapat pahaman ayat tersebut. Sudah ketemu ayat 125. Ayat 125, ya. Dan di awal halaman, faman yuridillahu Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak. Seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikian seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Itu mereka tidak paham karena enggak ada di zaman mereka, enggak ada yang pernah naik ke langit, enggak ada yang pernah naik ke atas. Mereka tidak paham, oh ini sesak nafas seperti orang yang sedang itu naik ke situ. Tapi setelah zaman sekarang kita lihat di pesawat, kenapa mereka tidak buka jendela pesawat? Ya tidak bisa, kita tidak bisa nafas ya kan? Juga kalau kita kasih contoh yang naik ke Gunung Everest itu, mereka biasa pakai oksigen ya kan? Karena sudah sasak. Ini salah satu contoh yang fahaman mereka ke Al-Quran atau ayat Al-Quran beda sama kita atau mungkin kurang. Sekarang ilmu sekarang lebih luas sampai kita baru faham, oh maksud ayat Al-Quran gini. Jadi mungkin hidup di bulan seperti mereka yang bilang itu NASA, kita naik ke bulan itu sudah bisa hidup atau tidak? Tidak mungkin. Dalilnya dari mana? Dari ayat. Dari ayat ini tidak mungkin karena yang naik ke atas sesak nafas tidak bisa nafas. Ini contohnya aja, ini contoh ya. Tapi maksud dari tadi ini ayat Al-Quran itu mukjizat dari Allah Ta'ala, baqiyah, tidak mungkin berubah. Hadis itu bisa, artinya bisa berubah. Ini satu. Yang kedua, hormat riwayatihi bil ma'na. Al-Quran kalau mau kasih tahu kepada orang lain bukan seperti hadis. Hadis itu kalau kamu faham bisa
bisa jelasin dari fahamanmu. Seperti hadis yang bilang gini ya. Tidak kasih ucapan atau kata-kata hadis, tapi maksudnya boleh. Al-Quran tidak boleh. Kalau hafal Al-Quran ya bilang ayat Allah Ta'ala berfirman gini ayatnya. Tidak bilang seperti ini. Kalau mau kasih artinya ya boleh. Ayat Al-Quran artinya gini. Tapi jangan bilang ini ayatnya. Ini artinya. Beda sama yang al-hadis. Yang ketiga, hormat mas'ulil muhdits. Al-Quran kita tahu kemarin belajar di buku fikih tidak boleh pegang atau bawa kalau lagi haid atau nifas atau janabah, tidak boleh. Al-hadis al-qudsi, kalau ada hadis qudsi tidak masalah. Yang tadi dua, hormat riwayat Al-Quran, tidak boleh meriwayatkan hadis dengan artinya Quran, tapi hadis boleh, hadis qudsi. Yang ketiga, hormat mas'ulil muhdits. Al-Quran haram, tidak boleh pegang atau bawa kalau lagi atau sedangkan haid atau nifas atau janabah atau mungkin hadas akbar. Kalau hadis qudsi boleh, beda. Keempat, ta'yinuhu fi shalah. Keempat itu ta'yinuhu fi shalah. Al-Quran kita tahu itu bisa salat, tapi hadis qudsi tidak boleh. Mungkin saya ini bilang ini hadis qudsi dari Allah Ta'ala juga, ini mirip Quran. Baca ya ibadi inni zalim dalam salat, tidak boleh. Jadi Al-Quran waktunya atau boleh baca di waktu atau dalam salat, tapi hadis qudsi tidak boleh. Al-Quran namanya Quran, tapi hadis qudsi tidak bisa bilang ini Quran. Tidak boleh. Ini beda ya. 6. At-ta'abbud bi qiraatihi. Baca Al-Quran kita sudah belajar jadi ibadah. Dapat pahala. Kalau baca satu harfu dapat 10 kebaikan. Ya. Hadis qudsi enggak. Tidak dapat pahala. Ya dapat mau'idhah Syekh, ya dapat mau'idhah. Faedahnya dari mau'idhahnya ya betul. Tapi dapat pahala karena saya ucapan ya ibadi ini enggak ada. Enggak ada. Tapi niat saya biar jaga waktu, biar ini niatnya lain. Tapi beda sama Al-Quran. Al-Quran kalau ucapan Bismillahirrahmanirrahim, ini dapat pahala sin, dapat pahala mim, dapat pahala. Rasulullah bersabda alif lam mim, tidak bilang alif lam mim satu harf, alif harfun, lamun harfun. Tapi ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi, enggak. Kecuali kalau niatmu baik, bukan dari hurufnya, karena kamu isi waktunya di ibadah, ya ini masalah lain. Yang ketujuh, tasmiyatul jumlah minhu ayah. Kalau Al-Quran, kalau ada berapa kata itu jumlah ayat berapa? 5, 3, kadang-kadang 2, kadang-kadang 1. Seperti qaf, satu huruf, ini ayat. Qaf, shad, ayat. Tapi kalau al-hadis al-qudsi tidak bilang ini ya ibadi ini ayat. Enggak ada yang bilang, juga itu beda. Yang ke-8, lafzuhu wa ma'nahu min indillah biwahyin jadiyyin bittifaq. Lafaz dan artinya Al-Quran. Lafaznya, artinya dari Allah Ta'ala itu bittifaq. Enggak ada yang bilang oh masih ragu. Enggak. Lafaznya sama artinya dari Allah Ta'ala. Hadis qudsi enggak, artinya dari Allah Ta'ala, tapi lafaznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin 8 perkara yang beda hadis qudsi sama Al-Quran, atau membedakan hadis qudsi sama Al-Quran. Ini pertama. Jadi hadis ini tadi fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Apa itu? An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Dari Rasulullah SAW sebagaimana dia riwayatkan dari Rabbnya yang maha suci dan maha tinggi. Ini biasa sahabat itu yarwi an Nabi, baca. Ini sekarang Nabi meriwayatkan hadis dari Allah Ta'ala. Tapi di sini juga ada yang bilang ini bukan hadis qudsi.
Biasa hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi, ya hambaku, macamnya. Tapi di sini Rasulullah bilang, innallaha katabal hasanat was sayyi'at. Jadi bukan hadis qudsi. Ya, itu maksudnya ada dua kemungkinan. Yang pertama ini karena bahala ini nggak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Jadi Rasulullah jelasin ini dari Allah Ta'ala. Arti yang saya bilang atau lafaznya yang saya bilang itu dari Allah Ta'ala, bukan dari saya. Jadi ini aslinya hadis qudsi, tapi Rasulullah jelasin di katanya. La ilaha illallah. Ini lihat, sungguh Allah Ta'ala menetapkan kebaikan dan keburukan. Ini enggak ada lafaz-lafaz yang dari Allah Ta'ala, ya hambaku, atau wahai manusia, atau aku ampuni dosamu. Enggak ada kata. Di sini kasih tahu sesungguh Allah Ta'ala menetapkan kebaikan dan keburukan. Ini dari Nabi. Ya, tapi hal tersebut itu dari mana? Menetapkan itu kebaikan atau keburukan itu siapa yang tahu? Pasti Allah Ta'ala. Juga ini lihat di sini, innallaha katabal hasanat was sayyi'at. Kita semuanya sudah paham, setiap orang mukmin. Kalau kita tanya siapa yang tulis atau menulis kebaikan dan keburukan, pasti bilang itu namanya apa? Raqib Atid. Raqib Atid. Kenapa di sini bilang innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala mengatakan kebaikan dan keburukan. Biasa kita belajar, faham di dalam buku akidah, belajaran akidah, bukan Allah Ta'ala yang tulis, tapi artinya Allah Ta'ala sudah maha tahu dosa atau kebaikan dan keburukan seluruh orang manusia. Sudah tulis, kataba, dari dulu. Itu fi al-lawhil mahfuz. Oke. Innallaha katabal hasanati was sayyi'at. La ilaha illallah. Innallaha katabal hasanati was sayyi'at. فيكون التقدير قال الله تعالى إن الله عليه فيحتمل من كلام النبي. كتب أنه قدرها وأثبتها في سابق علم. Sudah, itu yang kita bilang takdir. Sudah di ilmu Allah Ta'ala sudah ada al-hasanat was-sayyi'at. Atau amara al-hafadha bi kitabatiha fil lawhil mahfuz. Mungkin bisa ada dua kemungkinan. Yang kedua itu mungkin Allah Ta'ala suruh malaikat tulis di al-lawhil mahfuz, bukan raqib atid. Raqib atid itu sudah kerjaannya. Dari waktu Allah Ta'ala cipta manusia, kasih raqib atid itu tulis bahalanya atau kebaikan atau keburukan. Tapi ini di al-lawhil mahfuz, setiap orang tulis amalnya atau kebaikan atau keburukan, itu yang mungkin kita bilang yang kita bilang Allah Ta'ala suruh malaikat tulis di sana. La ilaha illallah. Innallaha katabal hasanati was sayyi'at. Thumma bayyana dzalik. Wal hasanat itu, hasanah itu apa? Hasanah di sini bilang apa? Kebaikan, ya kan? Kebaikan, dan lawannya keburukan. Al-hasanat itu ma yuhmad fa'iluha wa yata'allaq biha thawab. Al-hasanah, kata hasanah, ma yuhmad fa'ilah. Kalau melakukan atau melaksanakan hal tersebut, kita puji. Ini namanya hasanah. Berarti umum. Ini kata hasanah umum. Al-hasanat. Apa itu hasanah? Kalau dia melakukan, kita puji. Itu ma yuhmadu sahibuha. Juga kalau dia melaksanakan atau melakukan, dapat pahala. Itu al-hasanat. As-sayyi'at lawannya. Apa itu lawannya? Ma yudhammu fa'ilah. Kalau dia melakukan hal tersebut, kita kenapa ini? Bilang bahasa Indonesia mencaci maki, ya kan? Yudhammu fa'ilah. Ma yudhammu fa'iluha.
wa yastahiqqul iqab. Itu ada hukuman dari Allah Ta'ala untuk hamba yang melaksanakan hal tersebut. Juga itu yang kita juga harus belajar. Jadi ada beberapa kebaikan yang besar. Mungkin kita bilang pahalanya. Ada yang pahalanya kecil. Enggak ada yang kecil. Di hadapan Allah Ta'ala tidak ada. Kadang-kadang itu yang kita lihat ini kecil. Mungkin pahalanya, manfaatnya lebih luas dari yang kita lihat besar. Itu nanti. Tapi di mata kita mungkin ini kecil. Saya lewat lihat kucing lagi haus kasih air. Ini biasa lihat kecil. Tapi kita di dalam riwayat hadis Nabi SAW bersabda perempuan masuk neraka karena dia menjara kucing. Ini kecil ini masalahnya. Kayak mungkin bilang biasa manusia itu bisa. Tapi enggak ada yang kecil. Juga Allah Ta'ala memasukkan satu orang yang ahli baghi dari Bani Israel. Dia kasih anjing air. Ini kita lihat ini biasa. Tapi kebaikan di bilang di hadapan atau sama Allah Ta'ala enggak ada itu yang kecil. Harus yang kita perhatian. Juga ada hadis itu yang bilang rubba dinar yasbiqu rubba dirhamin sabaqa alfa dinar. Dirham itu kadang-kadang 1.000. Lebih afdal dari yang infak 1 miliar, 2 miliar. Karena ikhlasnya. Ikhlasnya itu orangnya bayar 1.000 rupiah itu. Ada orang yang kaya bisa nafkah atau sedekah sampai 1 miliar. Itu maksud fulan ini yang 1 miliar maksudnya duniawi, biar mereka bilang ini, biar itu. Nah, ini niatnya sama Allah Ta'ala. Kita tidak mungkin bilang ini fulan maksudnya. Enggak. Kecuali kalau dia bilang. Tapi niat itu di dalam hati mereka beda. Rasulullah juga bersabda, "Rubba qatilun baina saffain Allahu a'lamu biniyatihi." Ada berapa orang yang membunuh di sabilillah, tapi niatnya beda. Itu fulan masuk surga, fulan masuk neraka. Semuanya di satu beran. Ini dari niat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Faman hamma ini sekarang kita sudah pernah jelasin di buku hadis, di buku fikih. Ada al-azm, ada al-niyah, ada al-khatir. Alham di sini alham. Alham. Al-khatir itu kamu masih duduk di kepalamu atau di pikiranmu saya mau pergi ke fulan. Ini namanya khatir. Mungkin dapat telepon sudah selesai, lupa atau tidak jadi. Itu namanya apa? Namanya khatir, khatara. Min khatara ala baluhu. Tadzakkarahu. Atau mungkin kita bilang apa itu Ustaz Aida? Al-khatir. Khatir itu apa? Khawatir juga dalam bahasa Indonesia. Tapi orang Indonesia pakai khawatir itu tentang hal yang buruk. Kirim anaknya, dia terlambat lagi, khawatir ini kenapa anak itu. Pikiran Indonesia, pahaman Indonesia Ustaz ya kan? Khawatir atau beda? Khatara bukan bahaya ya Syekh? Itu khatarun. Ada khatara ala balihi itu maksudnya lagi duduk ini sekarang ingat ini saya mau melakukan ini. Ini namanya apa? Yang sedang kayak lagi di benaknya, di benaknya. Oh iya, ini Benar. baru sama bertanya. kayak zihni ya Syekh? Zihni. Sama. Betul. Itu namanya khatir. Atau mungkin bisa bilang fil qalbi. Sama. Zihni atau fil qalbi. Ini yang pertama. Yang kedua alham. Tadi
di dalam pikirannya saya mau itu atau mau melakukan ini atau mau pergi. Terus setelah dia tadi ingat atau mau bilang sama fulan, fulan saya mau datang, itu dulu di pikirannya masih pikir. Telepon sama temannya, fulan bilang ya saya ada, silakan, ayo. Sekarang mulai berangkat atau siap-siap, itu namanya alham. Faman hamma bihasanatin, sudah mulai. Nah, habis itu an-niyah. Alham atau al-azm sama, tapi habis itu an-niyah. An-niyah waktu dia mulai naik mobil, ini kita bilang ini fulan pergi. Waktu dia mau masuk salat, itu namanya niyah. Tapi sebelumnya yang dari rumah, saya mau salat di masjid, itu namanya khatib, dalam hati. Salat di masjid, khatib. Oke. Sekarang berangkat atau langsung pergi ke kamar, pakai baju, siap-siap mau pergi, ini namanya hammun. Alham. Atau al-azm juga. Di buku fikih juga bilang azmun. Terus pergi dari rumah ke masjid, itu masih namanya azm, bukan niat. Niat kapan itu? Kita kemarin jelasin niat di awal amal. Waktu saya masuk salat, itu niatnya. Dalilnya apa? Kalau kita bilang niat dari rumah, ini niat saya mau salat di masjid. Ini bukan niat, ini namanya azm. Niat di sini yang berangkat dari rumah atau keluar dari rumah ke masjid, itu namanya azmun. Dapat pahala, ini yang nanti kita belajar karunia Allah Ta'ala di hadis ini. Tadi kalau kita bilang ini fulan berangkat atau keluar dari rumah mau ke masjid. Kalau kita bilang niat berarti tidak boleh bicara. Harus ke arah kiblat karena sudah salat. Enggak. Kita belajar niat itu di awal perbuatanmu. Yang baik atau yang buruk. Tapi biasa di yang baik. Kapan niat salat itu? Di awalnya. Kapan niat mandi? Raf'ul hadath al-akbar atau asghar itu kapan? Waktu mulai siram air ke badanmu. Kapan niat haji itu? Syekh saya sudah niat dari sekarang. Enggak, bukan niat. Niatnya kapan kita bilang nawaitul hajj wal umrah? Waktu mau pakai baju ihram. Sebelumnya itu yang namanya azmun atau hamun. Mudah-mudahan jelas. Oke. Di sini di hadis ini wa min kalam wal bayan qalu faman hamma bihasanatin thumma bayyana dzalika faman hamma bihasanatin. Siapa yang ingin melaksanakan kebaikan kemudian dia tidak mengamalkan, maka dicatat di sisi Allah Ta'ala atau di sisinya sebagian satu kebaikan penuh. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah. Ya Allah, ini niatnya aja. Mau melaksanakan, di sini bilangnya kan, melaksanakan kebaikan. Tapi subhanallah, ada sesuatu dia tidak bisa lanjut. Ini yang sebabnya dia tidak bisa lanjut, sebabnya dunia atau akhirat. Sebabnya takut dari Allah Ta'ala, atau sebabnya dia tidak bisa karena fulan ini. Ya. Kapan ini jadi tulisannya kebaikan yang sempurna atau yang bunuh atau ya kebaikan bunuh? Kalau kamu ini lihat, maaf ya, ini lihat kalau ke arah kebaikan Allah Ta'ala sudah tulis. Tulis hasanah kamilah atau kebaikan bunuh. Tapi ke arah dosa enggak. Kenapa dia taruh? Kenapa dia tidak jadi? Takut dari Allah Ta'ala dapat pahala. Jadi pahala nanti dijelasnya di ayat di berikutnya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha indahu hasanatan kamilah. Falam ya'malha. Dia mau bantu orang atau mau sedekah atau mau pergi atau mau walhasil kebaikan. Tadi itu kebaikan umum.
kebaikan. Selain yang wajib. Selain yang wajib. Juga wajib itu masuk kebaikan juga. Tapi derajatnya atau hukumnya beda. Yang wajib kamu pergi ke sana wajib. Dapat kebaikan pasti. Masuk di sini ya masuk. Karena kamu kalau kamu berlawannya tidak melakukan atau melaksanakan yang wajib ya dapat dosa. Nasallahu salamah wal afiyah. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha indahu hasanatan kamilah. Coba orang lagi baca Ustazah. Siapa yang dari awal atau enggak lanjut? yang ini siapa yang ingin Dan siapa yang ingin melakukan kejahatan, kita tapi masih saya mau kita ulang lagi mau bacaanmu biar mereka yang ya awal sebelumnya bagi yang dari awal. pertama. Sesungguhnya Allah telah menetapkan nilai kebaikan-kebaikan dan kejahatan-kejahatan, kemudian menerangkannya. Maka barang siapa bermaksud mengerjakan kebaikan, kemudian tidak dikerjakannya, Ya, Allah kenapa tidak dikerjakan? Ya, mungkin kita bilang ada alasan syar'i, mungkin tidak jadi, mungkin ada berapa kemungkinan. Tapi lihat karena niatnya baik, maksudnya baik, dapat kebaikan. Kebaikan yang bunuh, yang besar, yang sempurna. Ini lihat karena itu sebabnya jadi ulama bilang harus kita buka pintu niat yang baik. Saya miskin, Syekh, saya orang miskin, tapi kasih niat kalau Allah Ta'ala kasih rizki, mungkin saya bisa bantu orang miskin. Niat yang benar, jangan apa cobaan ini ya. Kayak seperti tes aja. Kalau Allah Ta'ala kasih saya nanti bantu orang miskin. Tapi kalau jadi kaya, sudah tidak ingat ini perjanjian ini. Enggak, ya kalau niat kamu bagus, niatmu benar, dapat. Sampai di dalam riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda, jelasnya mirip cerita ini. An-nasu arba'ah, itu manusia atau jenis manusia itu 4. Satu orang contoh yang pertama dia bilang Allah Ta'ala kasih harta. Itu orang yang pertama. Dia baik, soleh, sudah itu sifatnya sendiri. Tapi masalahnya di harta niatnya atau biasa dari hartanya dia infak ke sana ke sini sedekah bangun masjid jariah cari mungkin kita bilang cari amal-amal yang baik. Ada orang lain ini lihat pahalanya sudah karena dia baik soleh juga punya harta bisa infak ke sana ke sini ini pahalanya alhamdulillah. Ada satu orang miskin tapi niatnya bagus. Rasulullah bersabda ada yang pahalanya sama siapa itu? Orang miskin tapi saleh, ini lihat saleh seperti orang tadi tidak punya harta, dia doa atau pengen atau niatnya kalau Allah Ta'ala kasih saya mau jadi seperti fulan, kasih ke fulan, sedekah ke sana. Ini dia di niatnya aja, mirip di niat, padahal dia tidak punya harta. Rasulullah SAW bersabda, pahalanya sama dua-duanya. Luar biasa. Ini yang tadi sudah punya harta, infak kasana kasini sudah Allah Ta'ala tulis pahalanya. Tapi yang kedua ini orang miskin. Tapi niatnya bagus, niatnya baik. Pahalanya sama Rasulullah qala fahuma fil ajri sawa. Fahuma fil ajri sawa. Atau iya hadis Nabi sawa. Pahalanya sama. Ada satu Rasulullah kasih tahu satu lain itu yang bilang apa mau jadi seperti orang ulama. Dia bilang yang kedua orang alim atau ahli agama. Tapi sifatnya juga bagus. Bahasa Indonesia bilang apa itu? Istiqamahnya benar itu. Jadi ibadahnya, salatnya, zikirnya pasti Allah Ta'ala terima juga dapat pahala. Ada satu orang yang ibadahnya tidak, tapi niatnya bagus. Bilang ya seandainya saya jadi seperti fulan, alim atau ahli Quran, saya bisa jadi seperti itu. Atau ikut atau jadikan contoh saya. Ya. Rasulullah bersabda, fahuma fil ajri sawa. Ya, contoh tadi dunia, contoh yang kedua, din.
Juga itu yang lawannya itu kadang-kadang kamu jadi seperti orang fasik. Kamu orang biasa tapi lihat sifat orang fasik, mungkin kita bilang artis, mungkin kita bilang orang kafir. Saya mau jadi seperti fulan, kaya atau ini nasallallahu salamah wal afiyah. Jadi kita sampai ulama bilang man fataha ala nafsihi niyata khairin fataha Allahu alaihi sab'ina baban min abwabit taufiq. Barang siapa buka satu pintu baik, niatnya baik atau bagus, Allah Ta'ala membuka 70 pintu taufik. Biar memudahkan jalanmu ke arah tersebut yang tadi kamu lihat. Contohnya biar kita paham. Niat saya mau umrah. Tapi niatnya seperti tadi. Jangan seperti tadi. Mau coba dapat tahun ini atau tidak. Enggak. Kalau kamu niatmu jujur. Mau umrah. Pasti dapat. Jalannya dari mana itu urusan Allah Ta'ala. Bukan urusan. Pasti tiba-tiba. Niat kamu. Saya mau jauh dari hal-hal yang haram. Ya, saya belum. Karena harta saya masih dari sana. Saya itu pasti Allah Ta'ala kasih bantuan sampai kamu bisa stop atau berhenti hal-hal yang haram. Saya mau haji tahun ini, tapi saya tidak bisa, ini namanya apa? Belas. Haji apa itu namanya? Haji makrumah itu dari Al-Amir itu yang 200 juta atau saya bisa Oh, yang iya. biasa aja 40 ya kan? Iya, plus. Belas ya kan? Saya tidak bisa. Kalau niatmu benar mau haji tahun ini pasti Allah Ta'ala kasih jalan sampai dapat. Dari mana itu bukan urusanmu. Yang penting niatmu. Kalau kamu buka niat yang benar, sampai itu cerita Raja bin Haywa. Raja bin Haywa itu orang saleh. Masya Allah masyhur tabi'in. Setiap bulan dapat gaji dari pemerintah itu. Namanya apa kaji itu akhir syahri itu namanya apa gaji atau kaji ya tulis biar saya tidak salah langsung setiap hari setiap bulan gajian gajian itu setiap bulan yang dapat itu langsung dia kirim nafkah kepada orang miskin sudah ada beberapa keluarga yang dia kenal sudah tahu kasih sudah selesai. Bukan. Yang ajib itu di hari berikutnya dia bangun tidur sudah ada di bawah bantalnya. Yang kemarin dia infak semuanya, dia besok ada. Jadi itu setiap bulan. Mereka bingung. Ini kemarin dia infak. Keluar itu yang dapat dari raja. Tapi bisa hidup. Dari mana? Ada satu orang yang pamannya bahasa Indonesia atau sepupu ya. Saudaranya. Tanya, raja itu dari mana? Kamu biasa infak, saya sama kamu dapat sama, tapi kamu bisa hidup sampai akhir bulan. Juga hidupmu lebih afdal dari kita. Itu dari mana? Bilang sama dia, kalau saya dapat itu saya biasa keluarin semuanya. Infak, fisabilillah. Terus habis itu dia bilang saya habis itu bagi yang berikutnya atau hari yang berikutnya saya lihat seperti itu di bawah bantal saya. Ya, temannya itu atau saudaranya bulan yang depan mau ikut Raja bin Haywan tapi yakinnya masih niatnya belum keluarin hartanya semuanya yang dapat itu jagian ya kan di hari berikutnya Raja bin Haywan seperti biasa lihat bantalnya alhamdulillah ada tapi orangnya enggak ada ini kasihan rugi ya kan rugi benar ini datang ke Raja bin Haywan. Wah Raja, kamu menipu saya tidak keluar, enggak ada. Jadi saya ini lihat ini ada, alhamdulillah. Raja bin Haywan bilang sama orang itu, waktu kamu infak itu coba Allah Taala kasih atau tidak. Tapi saya yakin, waktu saya infak, yakin Allah Taala ganti saya pasti ganti. Tapi kamu kayak coba ujian kepada Allah Taala kasih atau tidak, salah. Kita kadang-kadang seperti itu. Saya niat tahun ini pergi haji.
Kalau dapat, ya Alhamdulillah Allah Ta'ala kabul. Tapi kalau tidak, ya saya sudah berkali-kali niat, Allah Ta'ala tidak kasih. Ini niatmu dari awal, belum. Itu yang kita harus buka pintu niat yang benar. Masya Allah. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli iman. Razaqana wa iyyakum al-ilma wal yaqina wal irfan. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Waktunya tidak cukup biar kita selesai. Barakallahu fikum jami'an. Ya, minggu depan kita selesai insya Allah.